Salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wilna Repelita, NIM 23321188, kelas D Homiletika, dari Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Di sini saya akan membuat video khotbah untuk memenuhi tugas mata kuliah homiletika. Baiklah teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga sekarang ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman kami ini. Semoga apa yang kami dengar bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan juga ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah, semoga apa yang hamba sampaikan ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih ya Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab untuk kita hari ini saya mengambil dari kitab Saal pasal yang ke-19 ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara-saudara, dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat 21 ini, banyaklah rancangan di hati manusia. Seringkali dalam kehidupan kita mempunyai rencana-rencana yang lebih baik ke depannya. Contohnya, waktu kita SMA atau kita sedang berada di kelas 3, kita sudah merencanakan sesuatu yang dimana kita sudah memikirkan apakah kita lanjut sekolah atau kita langsung bekerja. Saya di sini saya akan menyampaikan cerita atau kesaksian saya yang dimana berhubungan dengan ayat tersebut. Waktu saya SMA atau saya sedang berada di kelas 3, saya sudah menyiapkan atau sudah merencanakan sesuatu yang akan saya lakukan ke depannya nanti. Waktu itu saya mau berkuliah dan melanjutkan sekolah tinggi di Banjarmasin yang jurusannya atau mengambil teologi yang nantinya saya akan menjadi seorang pendeta. Akan tetapi rencana atau sesuatu yang saya rencanakan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan, karena orang tua saya sendiri tidak setuju karena kata mereka itu sangat jauh dan di Banjarmasin juga tidak ada keluarga ataupun orang terdekat saya yang dimana untuk tempat saya bercerita atau tempat saya meminta pertolongan begitu. Dari hal tersebut, saya sangat kecewa dan saya tidak marah karena saya tidak marah pada Tuhan karena saya juga mengerti keadaan orang tua saya saat itu yang dimana ekonominya juga sangat susah dan pekerjaannya juga naik turun. Di situ saya memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah dulu, tetapi orang tua saya bilang saya harus mengambil kursus begitu agar nantinya saya bisa melamar suatu pekerjaan yang dimana saat itu saya sudah mendaftar kursus selama 3 bulan di Kuala Kurun. Setelah itu, waktu sudah berakhir kursus, saya
kembali dan melanjutkan aktivitas saya seperti biasanya. Dan itu saya sedang berada di kampung ada suatu peristiwa atau suatu kejadian yang saya alami, yang dimana kejadian tersebut tidak pernah saya pikirkan, yaitu saya ditelepon oleh kakak saya. Katanya, "Kamu mau nggak kuliah?" kata dia. "Ada ini penerimaan siswa baru dari IAKN Palangkaraya." Saya melihat terus saya melihat brosurnya, yang di mana di situ ada penerimaan mahasiswa baru. Setelah itu, saya berbicara kepada orang tua saya, meminta pendapat mereka, apakah mereka setuju atau tidak. Terus kedua orang tua saya menyetujui dan mereka mengizinkan saya untuk melanjutkan sekolah di IAKN Palangkaraya. Kata mereka, selama kamu mampu, selama kamu benar-benar kuliah di sini. Terus saya mendaftar di IAKN Palangkaraya dan puji Tuhan saya diterima. Nah, saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa rencana manusia itu yang baik menurut dia, yang tepat menurut dia, yang sangat indah menurut manusia itu sendiri, belum tentu menurut Tuhan itu sangat baik. Dalam ayat tersebut, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana, yang dimana Tuhan sudah yang dimana Tuhan sudah menyediakan sesuatu rancangan yang baik menurut Tuhan, yang dimana rancangan tersebut bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan keselamatan. Dan saudara-saudara sekalian, kita harus yakin dan percaya bahwa kalau rencana-rencana kita sendiri atau rencana-rencana yang kita harapkan, yang sudah kita siapkan dengan matang atau sudah kita pikirkan dengan baik, rencana itu tidak terlaksana dengan baik dan tidak sesuai dengan keinginan kita, kita jangan marah kepada Tuhan dan kita tidak boleh menyalahkan Tuhan, bahwa rencana-rencana itu Tuhan sudah menyediakan atau sudah merencanakan sesuatu untuk anaknya, yang dimana rencana-rencana yang dia lakukan atau rencana yang dia persiapkan itu sangat luar biasa indah, dan itu akan datang di waktu yang tepat dan di saat yang tepat. Tuhan tidak salah memilih atau memberikan yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Jadi saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengambil keputusan atau sesuatu yang besar dalam kehidupan kita harus berdoa dulu. Kita harus menceritakan semuanya kepada Tuhan. Apakah sesuatu yang saya ambil ini sudah tepat atau belum? Sesuatu yang saya rencanakan ini sudah tepat atau belum? Jadi serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Serahkan semua rencana-rencana kita ke Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menyediakan sesuatu yang sangat besar di depan sana untuk kehidupan kita selanjutnya. Saya yakin Tuhan tidak menempatkan saya di
posisi sekarang ini tanpa ada sebabnya. Saya yakin Tuhan tidak pernah menempatkan saya di posisi ini tanpa ada sesuatu yang Tuhan rencanakan yang besar untuk saya ke depannya. Dia tidak mungkin merencanakan sesuatu, dia sudah merencanakan sesuatu yang besar dalam kehidupan saya. Dan saya yakin sebelum Tuhan menempatkan posisi ini, dia sudah merencanakan sesuatu yang indah di depan sana untuk saya, untuk orang-orang sekitar saya ataupun keluarga saya. Apalagi dengan saudara, Tuhan tidak pernah menempatkan saudara di posisi ini tanpa ada sesuatu yang Tuhan rencanakan di dalam hidup saudara. Jangan takut, jangan pernah menyerah sama kehidupan kita karena rencana-rencana kita tidak terlaksana. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, serahkan semua kehidupan kita ke dalam Tuhan, maka Dia akan membimbing kita ke jalan yang benar dan sangat indah nantinya. Sekian renungan yang saya sampaikan pada hari ini. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya hari lepas hari. Teman-teman semuanya, sebelum kita menutup renungan kita pada hari ini, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau memberkati renungan kami pada hari ini. Semoga apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari tadi bisa kami mengerti dan kami memahaminya, dan juga bisa kami melakukan di kehidupan kami masing-masing. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat kasih penyertaan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.